Baik, kembali di Radio Politik Suara Akal Sehat. Saya sudah terhubung dengan mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tokoh HAM dari Papua, ada Bung Natalius Pigai. Selamat sore Bung Natalius Pigai. Selamat sore Bung Adnan. Ya Bung Pigai. Udah mengudara terus ini. Oh, mengudara terus. Ramai ini ya. Apalagi kalau kita bicara tentang persoalan ada di yang harusnya diselesaikan oleh negara ini, dan pimpinan nasional Jokowi harusnya tahu. Ya, saya sedih mendengar kritik dari kawan-kawan yang termasuk tadi melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Mahkamah Agung terkait putusan 7 tahanan politik, ya. Di negara demokrasi kok masih ada tahanan politik, itu kritik pertama saya, Bung Natalius. Apalagi mereka menuntut keadilan tapi dapat delik makar. Ini gimana ini Republik ini, Bung? Iya, silakan. Baik, jadi bro, ini kan menyangkut, ini kan terkait dengan persoalan rasisme ya. Iya. Rasisme di mana peristiwa tahun lalu di Surabaya. Peristiwa tahun lalu di Surabaya itu sebenarnya adalah merupakan meledaknya atau meletusnya gunung es itu. Dari sekian banyak peristiwa-peristiwa rasisme di Indonesia. Misalnya tahun 1945 dalam sidang BPU PKI itu Pak Hatta sebagai seorang intelektual menyampaikan dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bahwa orang Papua itu secara antropologis, secara etnobiologis berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Mereka beras sendiri dan kulit hitam. Jadi beliau bukan rasis, tetapi menyampaikan pertimbangan bahwa Papua ini agak sedikit berbeda begitu. Supaya tidak serta-merta Papua juga menjadi wilayah wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Pertimbangan itu banyak yang menolak, termasuk Pak Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, yang mau membentuk, mereka mendorong negara unitarianisme ya. Setelah itu peristiwa yang kedua ini menarik juga, bukan orang Papua, tapi tahun 1967 itu ketika Barack Obama dengan andun mamanya datang ke Jakarta, dijemput oleh Lolo Sutoro. Bawa ke Menteng, ke rumahnya, lalu Lolo Sutoro ajak Barack Obama dengan mamanya ke belakang. Beliau beritahu sama Barack Obama bahwa menunjukkan seekor monyet di belakang. Terus Lolo Sutoro sampaikan sama Barack Obama bahwa ini saya bawa untuk kamu dari Papua, ini dari Nyigunia. Dia bilang begitu. Padahal dalam sejarahnya zaman itu satu ekor monyet pun tidak ada orang Papua yang pelihara. Ini agak sedikit juga sentimen ras yang muncul dalam cerita. Belum lagi cerita-cerita yang terkait dengan peristiwa tahun 60 sampai dengan 63. Peristiwa di mana awal-awal Soekarno menyatakan bahwa bubarkan negara boneka Papua dan lain sebagainya, infiltrasi ke Papua. Cerita-cerita itu juga banyak yang terjadi di Papua ya, menjadi pesan berantai atau tutur lisan dari generasi ke generasi, dan beberapa yang tertulis. Lalu tahun 1970-an itu Ali Murtopo pernah menyampaikan kepada orang Papua secara terang-terangan bahwa kalau orang Papua mau hidup, itu sebaiknya kamu cari di salah satu pulau di Pasifik, jangan di Papuanya. Ya, lalu kita singkat saja, tahun 2015 setelah sekian peristiwa, pernah juga sebelumnya itu
tahun 80-an tuh Gubernur Jawa Tengah pernah mengusir orang Papua. Tetapi Gubernur Papua waktu itu Jacob Patipi menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah bahwa Anda sedang sibuk apa? Dia bilang, saya sedang sibuk untuk mengurusi anak-anak Papua mau usir, dia bilang. Saya juga sedang sibuk untuk menerima orang Jawa di Papua yang datang untuk hidup transmigrasi. Jadi kesibukan Anda itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesibukan saya. Jadi kalau Bapak usir, saya juga usir. Oh. Jadi peristiwa-peristiwa ini dulu dalam sejarah, dalam perjalanan sejarah orang Papua juga ada. Lalu 2015 waktu Menko Polhukam itu Pak Luhut juga keluarkan pernyataan juga sama, yaitu kalau orang Papua mau hidup sebaiknya cari di pulau sendiri di daerah Pasifik, jangan di Papua. Lalu tahun 2016 itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX sepuh di Jogja sekarang ini menyatakan orang Papua sebaiknya pulang. Itu pernyataan itu disambut dan ditindaklanjuti oleh aparat, menjadi pemicu bagi aparat untuk melakukan kekerasan terhadap Obi Kogoya, peristiwa rasisme aparat terhadap seorang mahasiswa Obi Kogoya Jogja 2016. Kemudian pada saat yang sama di wilayah Jogja beberapa kos-kosan itu justru orang Papua tidak diterima, padahal sebenarnya tempatnya kosong, tapi karena apa-apa yang pernyataan dari Sri Sultan itu menyebar kemana-mana. Di dalam perjalanan yang cukup, kita lihat 2019 bertepatan dengan peristiwa di Surabaya. Anda lihat banyak orang datang, kemudian juga ormas juga datang, aparat juga datang, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada rasialisme. Tetapi mereka tidak ada aparat negara berdiri tegak lurus gitu. Lalu pada saat yang sama, wakil-wakil kota Surabaya mengeluarkan sebuah pernyataan yang tendensius dan rasialis. Itu peristiwa yang terjadi di luar Papua. Belum lagi sehari-hari aparat penegak hukum mengeluarkan pendapat, pikiran, perasaan, dan perbuatan yang dimana penegakan hukum yang berorientasi pada rasialistik, di mana aparat kepolisian seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang hate, menyerang martabat dan harga diri orang Papua seperti monyet, gorila. Jadi penerapan kebijakan baik itu oleh kepolisian, aparat penegak hukum, tentara, dan pemerintah yang berorientasi pada adanya segregasi rasial atau Papua-fobia atau Melanesia-fobia. Itu selalu ada. Oleh karena itulah dengan rangkaian cerita seperti yang saya jelaskan ini kan sebenarnya tidak begitu saja muncul. Bahwa ada sejarah panjang perjalanan kulit hitam, baik itu dari tahun 1462, orang-orang Inggris masuk, pada tahun 300-an dan 400-an, orang Spanyol dan Prancis masuk di Afrika Barat. Seperti di Sierra Leone, di Angola, di Nigeria, Cabo Verde. Jadi kalau ketika pertama kali masuk, misalnya saya ambil dulu yang relasi dengan Amerika. Relasi dengan Amerika ini ada dua negara di Afrika Barat seperti Sierra Leone. Itu 1560, itu Inggris kerjasama dengan ada dua suku besar di sana yang namanya suku Mande dan Tenbe. Kedua kepala suku itu diminta oleh kerajaan Inggris supaya mencari orang-orang untuk mau dijadikan budak. Kemudian dengan bayar sejumlah perak rupiah gitu, perak dolar. Setelah itu tahun 1560 itu ada perjanjian Campeni antara Belanda, Spanyol, dan Inggris. Inggris mencari budak-budak, kedua Spanyol dan Belanda itu menempatkan orang-orangnya, budak-budak itu ke West India di Karibia seperti San Domingo, yaitu Dominika.
Jadi Dominika, Bahamas, dan Amerika Latin sebagian. Pada saat yang sama, itu juga dari Nigeria, itu ketika terjadi Trans-Pacific Enslave, jadi ketika perbudakan dilakukan di Trans-Pasifik tahun 1500-an sampai 1600-an, itu dari Luanda, Angola, Cabo Verde itu dikirim ke Amerika bagian Latin seperti Brasilia. Kemudian yang Belanda dan Spanyol itu dikirim ke Amerika Latin dan negara-negara Karibia. Kemudian pertama kali orang kulit hitam masuk di Amerika itu 1619, yaitu ketika 19 orang dari Luanda, Angola, mereka mau dikirim ke Karibia, India Barat, tapi di tengah-tengah itu Inggris merampas 19 orang tersebut, dan tahun 1619 itu ditempatkanlah 19 orang itu di Jamestown, Virginia. Inilah pertama kali orang kulit hitam yang diperbudakan kulit hitam, rasialisme kulit hitam di Amerika 1619 di Jamestown, Virginia. Jamestown, Virginia itu Amerika bagian utara, timur. dekat-dekat Kanada. Disitulah peristiwa pertama. Lalu setelah itu 1776 itu kan terjadi revolusi, perang kemerdekaan Amerika. Sebelum 1776 ya, 1774 atau 3 itu sampai dengan 1784 itu terjadi revolusi kemerdekaan Amerika. Orang kulit hitam di Amerika itu terbagi dua. Orang kulit hitam yang sering menghadapi rasialis, itu mereka memihak Inggris, kerjasama dengan Inggris, dengan catatan ada perjanjian khusus bahwa begitu setelah perang itu Inggris harus carikan mereka ini ke tempat baru di luar Amerika. Kemudian ada sebagian orang kulit hitam yang memihak Amerika, kemudian di belakangnya didukung Prancis melawan Inggris, dan Inggris kalah. Akhirnya Amerika dimerdekakan, diproklamasikan tahun 1776 oleh George Washington di Virginia. Jadi setelah peristiwa itu selesai, itu karena adanya perjanjian Inggris dengan kulit hitam yang tadi mereka bantu pasukan Inggris, carikanlah mereka di Nova Scotia. Kurang lebih 3.000 orang dikirim ke Nova Scotia, sebelah timur Kanada. Sebagian dikirim ke Karibia di Bahamas, sebagian dikirim ke tempat-tempat Kanada dan lain. Kemudian karena adanya perubahan iklim, maka mereka yang di Nova Scotia itu tidak tahan dengan terlalu dingin, akhirnya minta kerajaan Inggris untuk menempatkan mereka di Inggris dan sebagian di Sierra Leone. Jadi kemudian kemudian bro, tahun 1820-an 20 sampai 1830 ini yang peristiwa penting ini bro. Itu ada kurang lebih 4 tokoh yang mereka ini adalah macam kesatuan organisasi begitu, perkumpulan tokoh-tokoh politik Amerika, kader-kader bangsa Amerika, yaitu James Madison, ada juga James Monroe, kemudian ada juga Jefferson. Mereka membentuk satu organisasi yang tujuannya negara namanya Liberia. Liberia itu negara. Jackson itu mamanya itu, bapaknya itu orang Afrika asli. Dia seorang budak dan adik kandung juga budak di Amerika bagian Latin. Meskipun presiden ke-7, presiden ke-16 Jefferson dan kurang lebih 5 presiden di Afrika, pada 4 presiden di Amerika pada satu keturunan negro, tetapi mereka tidak bisa bikin apa-apa karena begitu masifnya rasisme, rasialisme dan perbudakan di Amerika. Baru tahun 1800
1865, ini peristiwa ini sama dengan peristiwa hari ini di Papua ini. Iya. Yang tujuh orang ini. Perang Utara Selatan apa mana nih? Jadi yang sekarang yang pertanyaan dari Bung ini sekarang saya mau jelaskan. 1865 itu Presiden Amerika itu keturunan Ethiopia. Abraham. Bapak kandungnya orang Ethiopia, namanya Lincoln. Abraham Lincoln. Oke. Kebetulan pada saat itu namanya dress code di Amerika seorang kulit hitam bernama dress code itu dia mengajukan penghapusan undang-undang perbudakan di Mahkamah Agung di federal. Tapi hasil keputusan Mahkamah Agung federal itu menyatakan bahwa negara federal tidak bisa mengatur persoalan perbudakan, maka gugatan dress code itu ditolak. Begitu Abraham Lincoln itu dia begitu dengar bahwa keputusan itu akan keluar dan orang kulit hitam akan marah, maka memberatkan kulit hitam, maka Abraham Lincoln keluarkan puluhan ribu orang-orang yang budak di perburuan pada saat yang sama. Begitu pada saat beberapa hari kemudian Mahkamah Agung Amerika keluar menolak gugatan dress code, maka yang puluhan ribu orang yang dikeluarkan itu dan kulit hitam di Amerika yang bagian utara itu melakukan pemberontakan, makanya yang terkenal dengan nama Perang Sipil di Amerika tahun 1800. Jadi Perang Sipil di Amerika dari negara orang-orang kulit hitam di Amerika bagian utara melawan bagian selatan. Itu terjadi revolusi perang sipil di Amerika yang mengorbankan jutaan orang itu terjadi karena kesalahan pengambilan keputusan oleh Mahkamah Agung Amerika. Hari ini hal yang sama kita juga akan hadapi hal yang sama. Hari ini Mahkamah Agung akan mengambil keputusan terhadap 7 orang Papua yang mereka bukan orang-orang yang melakukan tindakan makar, tetapi orang yang protes tindakan rasialisme. Saya kira posisi di Indonesia hari ini sama seperti peristiwa 1860-an. Kita tidak bisa samakan dengan posisi hari ini di Amerika. Karena setelah peristiwa 1800, itu undang-undang kebebasan itu lahir. Pada saat yang sama di mana Abraham Lincoln sebagai tokoh pembebas Amerika dan hak asasi manusia Amerika setelah mengeluarkan undang-undang kebebasan sipil. Lalu orang kulit hitam pertama yang membangun peradaban, ilmu pengetahuan tentang penderitaan rasisme dan perbudakan itu namanya E.W. Du Bois tahun 1910, alumni Universitas Harvard, doktor pertama. Ketika dia menulis disertasi itu jadi pegangan bagi pemimpin revolusi kemerdekaan di Afrika itu seperti Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Patrick Lumumba, kemudian Amilcar Cabral, Frantz Fanon, sampai dengan yang kemarin Nelson Mandela, dan revolusi kesadaran bahwa mereka mengalami penderitaan trauma dan rasisme itu terjadi setelah adanya tulisan dari Kwame Nkrumah, Presiden Ghana dan tokoh yang dia alumni Amerika juga. Jadi ketika dia ke Amerika itu dia baca bukunya E.W. Du Bois tentang penderitaan. Makanya jadi peristiwa-peristiwa ini bro itu menyebabkan semacam peristiwa yang terjadi di Amerika, kemudian menyebabkan revolusi di Afrika, revolusi sipil di Amerika, kebebasan sipil, dan Papua ini memiliki ikatan yang sama. Ikatannya apa? Hari ini komunitas jaringan kulit hitam di Ghana sudah kirim surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang adanya proses hukum yang tidak adil dan rasis di Indonesia. Kemudian 54 negara Afrika sedang mengajukan usulan kepada PBB untuk bicara tentang rasisme kulit hitam. Lalu 2017-19 bulan Desember itu 74 negara
kulit hitam baik di Afrika, Karibia dan Melanesia, Pasifik. Mereka kumpul bicara mengenai masalah Papua. Ya, Bung Bigai. Jadi begitu ceritanya, Iya. bro. Jadi Enggak, saya hubungkan peristiwa Iya, itu Makasih. sudah. Saya mau tanya, apakah keputusan yang salah, tuntutan yang salah ini, karena deliknya delik deliknya delik tadi tindak pidana deliknya delik Iya, makar. makar. Apakah nanti akan men-trigger kawan-kawan di Papua ya karena mereka protes atas upaya hukum yang dirasa tidak adil ini akan memicu aksi besar, Bung, di Papua. Nah, ini dia. Saya kira kalau kita berpedoman pada gugatan dress code di Amerika, kemudian terjadi perang sipil oleh kulit hitam terhadap di mana kesalahan pengambilan keputusan oleh Mahkamah Agung Amerika menyebabkan perang sipil dan jutaan orang. Itu kemungkinan saya belum tahu, tapi saya menyadari bahwa ini juga akan menjadi sebuah catatan sangat penting. Kalau terjadi sebuah gejolak dan reaksi itu pasti sudah secara spontanitas, karena ketika orang bicara tentang rasisme itu seluruh orang kena, rakyat tua muda, besar kecil, pintar bodoh semua kena. Bukan hanya persoalan, dan soal rasisme itu tak bisa melakukan tindakan atau militansi rasisme itu bisa muncul secara spontanitas tanpa terorganize. Entah dia kulit putih, entah kulit hitam, dan simpati dari manapun mengalir. Maka dugaan saya, keputusan itu pasti akan mempengaruhi tensi perasaan ketidakadilan di Indonesia. Dan ingat bahwa, bro, di dalam teori pertahanan, itu kita bisa melawan negara yang siapapun kita bisa melawan. Tetapi kekuatan negara itu biasanya lemah ketika dia melawan dengan kelompok-kelompok etnik dan kelompok ras. Rusia itu kan pecah karena yang melepaskan diri itu kan orang yang etnik dan ras berbeda. Yugoslavia juga melepaskan diri itu etnik dan ras berbeda. India, Bangladesh juga sama. Kemudian Sudan Selatan, Utara juga sama. Tetapi etnik dan ras yang sama bisa bergabung seperti Jerman Timur dan Barat. Jadi, bro, kekuatan negara itu bisa melemah ketika dia berhadapan etnik dan ras. Jadi, oleh karena itulah kemerdekaan Papua semakin dekat gitu maksudnya ini, ya? Tidak, maksudnya ini bukan soal kemerdekaan, tapi maksudnya negara. Ini kan persoalan ketidakadilan. Kenapa harus delik makar yang mereka dapat gitu loh? Ini itulah yang. Terus juga. Jadi begini, ini justru kesalahannya. Kenapa delik makar? Maka karena pernyataan dari Wiranto tahun lalu, kemudian pimpinan aparat penegak hukum, Presiden Jokowi, Pak Muldoko, semua yang menyampaikan bahwa aktivis atau gerakan anti rasialisme di Papua itu adalah didukung oleh OPM. Pernyataan mereka itulah sebenarnya jaksa cari-cari alasan itu. Sesungguhnya mereka mau ingin cari momentum ini untuk mau menangkap aktivis atau mereka yang terlibat dalam kelompok gerakan Papua Merdeka. Sebenarnya jadi kalau proses hukum di Indonesia itu renungan saya, kalau Ahok itu dihukum karena trial by the mobs, di mana masa menekan. Maka yang sekarang 7 orang Papua itu dihukum karena trial by the politics. Jadi hukuman yang dilakukan hakim atau jaksa mengambil keputusan karena adanya tekanan kekuatan politik. Ya, yang saya sayangkan Kapolda Papua Paulus Waterpau bilang ini bukan persoalan politik ya. Ini sudah persoalan politik lah. Kenapa sidangnya saja dipindah kok? Dari PN Papua dipindah ke PN Kaltim sana. Ini kan sudah politik. Jadi begini, menurut saya memang kepolisian sudah melakukan kesalahan. Jadi saya pikir kepolisian di Indonesia itu belajar bahwa Nelson Mandela dan Afrika Selatan itu terjadi perubahan. Semua tokoh-tokoh Kwame Nkrumah, kemudian yang tadi Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, semua itu dulu menjadi pemimpin yang hebat. Itu karena mereka pernah ditahan aktivis, di pengadilan yang semuanya sesat. Aktivis ya. Dan mereka ditahan di pengadilan yang sesat dan tidak adil. Itu dilakukan oleh kesalahan aparat penegak hukum, kepolisian. Jadi, bro, kalau menurut saya
ketika kepolisian itu tidak melakukan secara profesional, profesional, proporsional, objektif, imparsial, kemudian justru dia melakukan tindakan kepolisian yang berorientasi politik, maka pasti negara itu dirugikan. Jadi biasanya negara itu rugi, sebenarnya bukan seringkali dikontribusi juga oleh aparat kepolisian. Menurut saya, orang-orang yang mengganggu dan merugikan negara karena kelalaian di dalam ketidakcakapan di dalam pengambil keputusan atau penegakan hukum, itu ya kita kasihan juga gitu. Maksudnya ya sayang juga gitu. Apa kelalaian pemerintah, kelalaian penegak hukum itu justru bisa merugikan negara juga. Gitu. Baik. Bung Pigai, saya kira cukup. Saya mau tanya ini, Ketua BEM ini masih kuliah mereka semua ya? Iya, masih kuliah. Ada yang masih kuliah, ada yang ya rata-rata sudah selesai, ada yang baru selesai. Ada nggak, Bung, usaha dari petinggi-petinggi elit Papua di Papua sana yang meminta pemerintah, lobby lah, meminta pemerintah melepaskan mereka ini, Bung? Ya, usaha dari pemerintah, memang saya sekarang ini, saya baca di berita-berita di dalam media sosial itu saya sayangkan Ketua DPR Papua ini kan kader Nasdem. Kebetulan kader Nasdem juga sama seperti orang-orang yang maaf ya, saya begini, saya itu kan aktivis human rights, hak asasi manusia, tapi saya harus sebut karena itu fakta dan kenyataan. Ketua DPR Papua ini masih berdarah keturunan China. Jadi saya orang Papua menolak juga gitu. Jadi sebenarnya ini tanggung jawab, saya tidak salahkan dia. Setiap individu itu boleh untuk menjadi pemimpin dimanapun. Tapi saya salahkan Partai Nasdem menempatkan situasi seperti ini, dia tidak bisa mengeluarkan satu surat resmi atau lakukan gerakan-gerakan untuk melindungi rakyat Papua. Saya pikir begini, ketika Ketua DPR tidak melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk melindungi rakyat, maka anggota DPR Papua bisa mendorong untuk membawa ke MKD gitu, Mahkamah Kehormatan Dewan. Kenapa tidak mampu melindungi rakyat Papua? Karena apa? Dengan demikian bisa menjadi alat pemicu gitu. Orang Papua ini tidak pernah benci suku lain. Orang itu mereka baik-baik aja atau agama lain. Tapi semangat kebencian yang dibangun di wilayah Indonesia yang lain terhadap suku-suku lain itu bisa membawa ke Papua. Itu saya khawatir bisa berbahaya. Karena itu menurut saya memang saya sayangkan betul kenapa Ketua DPR tidak bisa mengambil langkah-langkah untuk melindungi. Tapi apa yang saya lakukan ini kan sebenarnya juga di luar pemerintahan kan sudah lebih dari cukup dengan upaya-upaya termasuk yang Bro dengan saya kami lakukan ini. Jadi semoga hari besok ini dari DPD DPR juga elit-elit yang penting ini, Bung, adalah figur-figur asli orang Papua, Bung. Ini yang kita tunggu suaranya. Ini juga belum ada suaranya. Karena ini bahaya, Bung. Ini sangat bahaya ini. Jadi kalau kita mengharapkan harus juga legislatif, Bro, kita mengharapkan anggota legislatif dari Papua, kemudian mereka adalah putra Papua, agak sulit karena persaingan kan anggota DPR itu lahir karena adanya money politik. Betul. Jadi orang yang tidak tahu tentang Papua, orang yang sebenarnya tidak didukung rakyat Papua pun bisa terpilih kan begitu. Makanya menurut saya sekarang harus lakukan Papuanisering, yaitu Papuanisasi di dalam segala hal sehingga ada check and balances. Jadi ketika ada orang Papua yang mendapat ketidakadilan, itu semua elemen di Papua itu bisa menyampaikan pernyataan-pernyataan yang komprehensif untuk mengontrol kesalahan kebijakan pemerintah. Baik. Tetapi kalau bukan orang Papua yang asli, itu nanti akan menjadi kontraproduktif dan menurut saya itu benih-benih untuk bisa munculnya konflik sosial yang atau memang ketidakmampuan pemerintah pusat dalam menanggulangi ekonomi nasional ini emang mau dipindahkan ke sana. Mungkin itu, Bung, kita nggak tahu. Kita tunggu saja, Bung Pigai. Saya kira itu aja, Bung Pigai. Terima kasih. Kita harus berpisah. Pernyataan terakhir ini ngeri ya? Iya, Bung. Saya sih ngelihatnya ke sana gitu.
Memang ingin dipicu ini, Bung, mau dipindahkan ke sana ini, konflik ini. Oh, gitu. Rasa tidak kemampuan pusat mengelola ekonomi yang hari-hari ini kan kita rasakan semakin susah ini. Belum lagi ada undang-undang, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, belum yang lain lah, adalah banyak persoalan, Bung. Saya kira itu aja, Bung, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Bung. Terima kasih, Bung Pigai. Selamat sore. Ya, mari, assalamualaikum.